kalau kita tadi bicara bahwa Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Pertanyaannya bagaimana caranya mengalami damai sejahtera? Betul nggak itu saudara? Karena kalau saudara mengalami damai sejahtera, saudara tidak akan pernah bisa takut. Setuju? Kalau saudara takut, berarti saudara nggak mengalami damai sejahtera. Simple itu aja. Oke, nah sekarang. Berdasarkan Efesus pasal pertama ayat 1 sampai ayat 2. Bahkan di dalam surat-surat Paulus yang lainnya, selalu saudara menemukan keanehan ini. Kalimat ayat 2 selalu diulang-ulang. Apakah itu? Perhatikan ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi sebenarnya setiap orang percaya itu disertai dua hal. Kasih karunia dan damai sejahtera. Nah sekarang, saudara sadar bahwa Tuhan itu mengetahui bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan terus-menerus membutuhkan dua hal. Apakah itu? Yang pertama kasih karunia. Yang kedua damai sejahtera. Karena kasih karunia itu bicara kemampuan. Sedangkan damai sejahtera itu bicara ketenangan. Dan saya mau katakan sama saudara, kalau saudara sebetulnya perhatikan sekelilingmu dalam hidupmu, saudara akan menemukan dua hal. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dan itu sebetulnya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera. Nah masalahnya adalah kenapa ternyata Tuhan itu tahu bahwa kita butuh dua ini. Setuju? Saudara boleh punya kasih karunia, tapi kalau saudara nggak punya damai sejahtera juga konyol. Betul? Tapi saudara boleh punya damai sejahtera, tapi kalau saudara nggak ngalami kasih karunia, juga frustasi. Tuhan itu baik banget. Dia memberikan kasih karunia, memampukan ketidakmampuan kita, tapi bukan itu saja. Tapi ternyata Tuhan juga memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi paket lengkap. Nah sekarang, lihat ini. Sangat disayangkan menurut saya, apa yang sebenarnya telah kita miliki, belum tentu kita dapat nikmati. Setuju? Ternyata sangat disayangkan apa yang sebenarnya telah kita miliki belum tentu kita dapat nikmati. Nah kenapa? Karena masalah ketidaktahuan terhadap apa yang Tuhan telah berikan dan cara kita menggunakannya. Saya ulang. Padahal sebenarnya setiap orang percaya disertai dua hal. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dan saya mau bilang, dengar baik-baik. Tidak alkitabiah kalau saudara minta kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan sudah beri. Tidak alkitabiah juga, saudara minta damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sebenarnya Tuhan sudah beri. Nah masalahnya banyak orang percaya nggak bisa nikmati kenapa? Yang pertama, karena nggak tahu apa yang mereka sebenarnya telah miliki. Itu yang pertama. Atau mereka tahu apa yang sudah mereka miliki, tapi nggak tahu gimana cara menggunakannya. Betul saudara? Nah itu sebabnya sementara saya renungkan ini, akhirnya ada satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Coba lihat ini baik-baik. Ternyata damai sejahtera sebenarnya bukan suatu pemberian Tuhan. Tapi hanyalah dampak yang kita rasakan dari kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang. Damai sejahtera itu bukan barang yang Tuhan beri sama kita. Saya ulang ya. Kasih karunia, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang Tuhan berikan. Damai sejahtera sebenarnya hanyalah dampak yang kita rasakan atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu bukan pemberian, tapi karena dampak dari kehadiran. Sudah nangkap ini sesuatu? Sekarang, saya masuk ke titik ini. Yuk kita lihat versi perjanjian lamanya yuk. Mazmur 62 ayat 2, ketenangan itu berasal dari mana sih? Dari kedekatan. Ketenangan itu bukan benda. Ketenangan itu dampak dari kedekatan. Itu sebabnya pemazmur mengerti ini. Dia berkata dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu kita dapat waktu kita mendekat kepada Tuhan. Jelas?
Jadi bukan pemberian Tuhan, tapi waktu saudara tidak berjarak atau mendekat pada Tuhan, otomatis hatimu jadi damai. Tetapi sebaliknya, berdasarkan Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya, apa saudara? Menjauh daripada Tuhan. Nah, tentu saudara pernah belajar bukan? Bahwa dalam perjanjian baru Tuhan sudah meniadakan jarak. Dengan Tuhan tinggal dalam kita. Harusnya berarti dengan kata lain, damai sejahtera itu menetap konsisten dalam hidup kita. Nah, apa yang membuat kita kehilangan damai? Simple. Ini bukan masalah posisi tubuh, ini masalah posisi hati. Tuhan itu gak pernah kemana-mana. Cuman hati kita yang jauh dan menjauh dari Tuhan. Dan aneh, waktu hati kita mulai mencari Tuhan, hati kita mulai kita condongkan sama Tuhan. Aneh, damai itu kita rasa loh.